Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggun, mewakili kelompok 2. Pada kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Devi untuk menganalisis materi kekosongan hukum, saya juga dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Andin, Safira, Aji, Najwa, Mona, Firly, Rizky, Excel, dan juga Elisa. Berikut materinya. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mencari jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pengertian kekosongan hukum. Pengertian kekosongan hukum ialah suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Salah satu delik hukum mengatakan, nullum delictum nulla puna sine praevia lege poenali, yang artinya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Aspek undang-undang dalam kekosongan hukum. Pembuat undang-undang hanya menerapkan peraturan-peraturan umum. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku. 3 bentuk konstruksi hukum. Pertama, analogi penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Yang kedua, penghalusan hukum, memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Sifat daripada penghalusan hukum yaitu tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan, maka akan timbul ketenggangan. Ketiga, argumentum a contrari, penafsiran undang-undang yang didasarkan atau pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Adapun akibat yang timbul dengan adanya kekosongan hukum. Terdapat hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi kepastian hukum atau rechtszekerheid atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum atau rechtsverwarring, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Metode kekosongan hukum. Yang pertama, metode rechtsvinding adalah keadilan harus berdasarkan pada temuan hukum. Peran hakim menentukan hukum in concreto. Dalam kasus sederhana, hakim menerapkan berdasarkan teks UU, tidak perlu penafsiran yang rumit substantif, tetapi sekadar melakukan penafsiran substantif dengan penerapan silogisme. Dalam kasus rumit, hakim kadang-kadang harus menggunakan segala alat bantu untuk menemukan hukum yang digunakan untuk menunjang keadilan yang diyakini sebenarnya. Penemuan hukum atau rechtsvinding oleh hakim semata-mata dimaksudkan untuk menegakkan keadilan. Penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sering dalam praktek penemuan hukum itu disalahgunakan, yaitu sekadar mencari dasar pembenaran untuk keuntungan pihak-pihak yang berperkara, atau karena keberpihakan. Pembentukan kekosongan hukum yaitu kebiasaan atau tradisi yang sudah ada di masyarakat, wetgiving atau pembentukan undang-undang, administrasi atau operasi negara, ilmu atau ilmu pengetahuan, yang terakhir rechtsprak atau peradilan. Secara sistem, bertujuan untuk penyelesaian suatu pedoman dalam penemuan hukum.
Penemuan hukum adalah sebuah penyelesaian atas putusan dan paham legalisme dengan alasan material, undang-undang dan penafsiran, serta formil berupa dasar yang jelas. Secara pandangan, Existentialism Problemdenken atau pandangan berpikir problematik tersisteminasi dari Friedrich Bugung. Dengan metode penafsiran teologis, yaitu penemuan hukum, unsur penilaian adalah sentral. Ingin dicapai sesuatu dengan hukum dan dengan penyelesaian yang sesuai dengan sistem. Aturan hukum harus memuat nilai-nilai etika dan moralitas untuk menciptakan keadilan yang memperlihatkan keseimbangan para pihak. Dengan begitu, diharapkan tak ada kesewenang-wenangan dan perlakuan diskriminatif terhadap pihak tertentu. Pasal 22AB Peraturan Umum Perundangan Indonesia mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak memiliki hukuman. Dengan demikian, jika hal ini terjadi, hakim dapat menjatuhkan hukuman. Untuk mengatasi dan mengisi kekosongan hukum atau aliran ini merupakan jalan tengah dari pertentangan kedua aliran terdahulu. Rechtfinding ini mendorong hakim untuk bertindak reaktif dan menginterpretasikan. Solusi kekosongan hukum. Solusi bagi kaum sosiolog jurisprudence yaitu dengan mencari jalan yang paling bermanfaat buat semua orang. Dan bagi kaum hukum alam, solusinya dengan membuat kesepakatan yang paling menciptakan keadilan bagi para pihak. Karena bagi orang sosiolog hukum dan juga orang hukum alam, sebenarnya kosongan hukum itu tidak pernah ada. Karena hukum itu ada dan berasal dari manusia itu sendiri. Maka solusi yang dapat diambil yaitu dengan mencari hukum tidak tertulis berdasarkan pada kesepakatan dan mencari solusi yang paling adil. Kemudian timbul konsep musyawarah mufakat. Pada materi kekosongan hukum, masalah yang kelompok kami angkat adalah masalah tentang LGBT. Adanya kekosongan hukum dalam kasus LGBT ini dikarenakan adanya perdebatan tentang usia terhadap pelaku LGBT. Karena pelaku LGBT ini tidak memandang usia, yang dimana bisa saja terjadi kepada anak di bawah umur. Kekosongan hukum ini lantas menyebabkan dampak atas aktivitas LGBT yang tak dapat dipidana. Artinya, tidak ada kriminalisasi terhadap aktivitas ataupun pelaku LGBT. MK mengungkapkan tidak bisa ada kriminalisasi LGBT, tapi juga tidak jadi legal LGBT. Padahal, Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan perluasan makna terhadap KUHP. Adapun aturan hukum juga harus memuat nilai-nilai etika dan moralitas. Mengingat kita harus memperhatikan nilai tersebut untuk menciptakan keadilan yang memperhatikan keseimbangan para pihak. Dengan begitu, diharapkan tak ada kesewenang-wenangan dan perlakuan diskriminatif terhadap pihak tertentu. Selain itu, pada kekosongan hukum, perlu adanya judicial review atau upaya pengujian perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Peralihan. Contoh kasus LGBT, 4 bocah di Riau dicabuli, 3 pelaku di bawah umur jadi tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Kepala Bidang Kabid, Hubungan Masyarakat Humas, Polda Riau Kombes Heri Murwono, melalui pesan WhatsApp pada Jumat 3 November 2023 mengatakan telah menetapkan 4 tersangka, diantaranya IW 26 tahun sudah ditahan. Sedangkan 3 tersangka lainnya RI 14 tahun, FS 14 tahun, dan RA 14 tahun. Heri menjelaskan keempat pelaku menyodomi para korban di sebuah perumahan di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru pada 17 April 2023. Sementara kasus dilaporkan ke Polda Riau pada 7 September 2023. Dalam penyelidikan, penyidik di Treskrimum Polda Riau awalnya memeriksa 7 saksi yang terdiri dari korban, orang tua, dan UPT Perlindungan Anak Provinsi Riau. Kemudian kasusnya naik ke penyidikan dan ditetapkan 4 tersangka,
Hasil rekaman pelaku dijadikan petunjuk oleh penyidik dalam mengusut perkara. Kuasa hukum korban Dedi Haryanto Lubis melalui sambungan telepon menjelaskan jika keempat korban berusia 8-11 tahun dan duduk di bangku kelas 3 dan 6 SD. Lalu perbuatan cabul itu direkam dan videonya disebar di grup WhatsApp pada bulan April hingga Mei 2023. Diduga grup tersebut merupakan komunitas LGBT Pekanbaru. Menurut pendapat kami mengenai LGBT, permasalahan kasus seperti ini seperti mata rantai. Bagaimana memutus tali rantai tersebut? Sudah seharusnya menjadi masalah yang begitu serius guna meminimalisir hal serupa terjadi lagi. Butuh peran penting masyarakat dan dibantu oleh pemerintah pusat. Ibarat mata rantai tidak menutup kemungkinan korban saat ini bisa menjadi predator atau pelaku di kemudian hari. Maka sangat berharap keseriusan pemerintah dapat melakukan pendampingan hingga dewasa nanti. Karena rasa trauma tersebut begitu sulit untuk dihapus dalam memori. Jangan hanya saat kasus seperti ini muncul dan pendampingan hanya dilakukan dirasa anak tersebut aman, maka sudah dinyatakan cukup. Tentunya hal seperti ini menjadi catatan penting juga untuk para orang tua. Bisa diperketat kembali dalam mendidik anak di luar jam sekolah. Identifikasikan sejak dini, dan bila mana ada indikasi mengarah penyimpangan, agar dapat dilakukan pelaporan kepada lembaga-lembaga terkait, atau segera dibawa ke psikiater. Dan diharapkan pemerintah atau pejabat pemerintah pusat memberikan edukasi dan menggaungkan agar masyarakat sadar terhadap bahayanya LGBT. kesimpulan mengenai materi kekosongan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberi keadilan dan menciptakan kemanfaatan menurut perspektif konkret dan perspektif abstrak. Menurut filsafat hukum, terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berada di belakang kenyataan, sehingga karena itu terjadilah kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum pada kasus LGBT dikarenakan tidak adanya hukum yang melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku LGBT, padahal pelaku LGBT telah melanggar norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 1 mengenai pembentukan keluarga harusnya dengan perkawinan yang sah. Pasal 28J ayat 2 harusnya memiliki keadilan pada pertimbangan moral, dan Pasal 29 ayat 1 mengenai negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan pemeluk agamanya. Saran kami mengenai kasus LGBT seharusnya segera direspon dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah selaku lembaga yang berhak untuk mengusulkan dan bersama-sama membentuk undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Jika ada pertanyaan, mohon diungkapkan, bukan dipendam dalam-dalam. Karena orang yang memendam dalam-dalam akan membuat sakit hati.